diraba-raba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Pak Rektor dan seluruh Wakil Rektor, para pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, wabil khusus yang saya cintai, yang saya banggakan, kawan-kawan semua, anak-anakku semua yang hadir secara luring pada pagi ini ya, pada pagi yang indah dan cerah ini. Alhamdulillah, ini semuanya dari prodi apa? Farmasi. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha dan ikhtiar kawan-kawan semuanya diridhoi oleh Allah, diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan semuanya, para pemirsa Wonogiri TV dan yang hadir secara luring yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang indah ini kita ketemu lagi dalam kajian Turos atau kajian kitab Turos. Fun yang akan saya bawakan adalah fun hadis ya. Hadis ini kita melanjutkan pembacaan kitab syarahnya kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab Al-Wafi yang dikarang oleh beliau Dr. Mustafa Tib Al-Bigho ya, sama Syekh atau Ustadz atau Dr. Muhyiddin Mistu. Semuanya berasal dari Syria. Kita alhamdulillah hari ini masuk pada hadis yang nomor 14. Hadis ini bercerita tentang hurmatu damil muslim, ya, haramnya darahnya seorang muslim. Jadi orang kalau sudah masuk Islam itu jiwa raganya, bahkan seluruh hartanya dan apa yang dimiliki yang menjadi haknya itu dilindungi. Itu kalau orang itu sudah masuk Islam. Siapa saja ini? Makanya dulu sebelum saya masuk hadis ya, cerita sedikit. Dulu beberapa kali misalnya di zaman Rasulullah dakwah, Rasulullah mengajak para pembesar ya, pembesar kaum, para raja ya, untuk masuk Islam. Ya, ucapan atau surat beliau yang terkenal ya, aslim taslam, masuklah Islam maka kalian akan selamat, jiwa kalian akan terlindungi, hak-hak kalian akan dijaga. Itu hebatnya Islam. Jadi kalau kita sudah masuk di Islam itu kita harus merasa nyaman, diri kita sendiri harus merasa nyaman, dan juga kalau kita sudah merasa atau masuk Islam, kita harus bisa menciptakan kenyamanan juga untuk orang lain. Kan gitu kan? Jadi kalau Islam itu sifatnya, Muslim adalah orang yang masuk Islam. Siapa yang disebut dari Muslim? Orang yang dikatakan orang yang sudah berislam itu al-Muslim,
man salimal muslimuna min yadihi walisani. Itu dalam sebuah hadis. Siapa muslim hakiki itu? Muslim hakiki adalah seorang muslim yang mampu menciptakan orang Islam lain, saudara-saudaranya, merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Ini sebuah tuntunan yang luar biasa dari Kanjeng Nabi kepada kita. Nek awak dhewe wis masuk Islam, pertama harus merasa kita ini, hidup kita sudah terlindungi dengan Islam itu tadi. Tidak akan ada orang yang mengganggu. Yang kedua, kalau kita sudah masuk Islam, jangan mengganggu orang lain, jangan merusak lingkungan, jangan orang lain tidak merasa nyaman. Jadi kalau kita orang Muslim mengaku Islam tetapi masih juga membuat orang lain Islam merasa khawatir, merasa takut dan sebagainya, berarti Islam kita dipertanyakan. Nah ini prolog dulu. Ya, jadi Islam ini, topik kita adalah Islam. Islam adalah memberikan perlindungan kepada kita. Ya gitu ya. Nah tapi harus diketahui bahwa perlindungan Islam terhadap seorang Muslim itu akan hilang. Kata Rasulullah, ini ada 3 hal yang di sini diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan sampai kita melaksanakan salah satu di antara 3 ini. Paling tidak ini ya, ini sebuah hadis ini menjelaskan tentang 3 hal yang bisa merusak perlindungan kita sebagai Muslim dari gangguan. Siapa itu? Mari kita baca sekarang hadisnya, ya. Hurmatu damil muslim, haramnya darah seorang Muslim. Artinya apa ini? Seorang Muslim tidak boleh dibunuh. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu damumri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal, berarti haram, berarti tidak boleh diganggu, haram darah seseorang yang sudah masuk Islam, yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan menyaksikan bahwa saya, kata Rasulullah ini, saya adalah utusan Allah. Selagi sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia sudah terlindungi. Perlindungan ini akan hilang kalau dia melakukan, atau ada 3 keadaan, ya, 3 kondisi yang menyebabkan perlindungan itu hilang. Illa bi ihda salasin, 1 saja sudah menghancurkan perlindungan itu, apalagi 3-tiganya dilakukan. Apa itu 3 itu? As-sayyibi az-zani illa bi ihda salasin, tadi kecuali 3 hal atau 3 kondisi. Yang pertama adalah as-sayyibi az-zani, seorang janda yang melakukan, naudzubillah min dzalik, ya, melakukan apa? Perzinaan. As-sayyib az-zani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsi bin nafsi, yaitu orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa hak, ya, tanpa ada hak apa-apa, kemudian melakukan pembunuhan. Ini juga sama. Ini kalau orang sampai membunuh saudaranya, tadi makanya saya katakan tadi, membuat keluarga, membuat saudaranya, tetangganya tidak nyaman, apalagi sampai membunuh tanpa hak, maka otomatis kondisi ini akan menyebabkan perlindungan dia digugurkan atau runtuh dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, wattariki lidinihi al-mufariki lil jamaah. Wattariki lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Jadi tadi sudah masuk Islam, kemudian meninggalkan agamanya dengan cara murtad. Al-mufariki lil jamaah, yang meninggalkan atau yang memisahi kelompok jamaahnya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis ini secara takhrij, secara nilai atau bobot, hadis ini kategori hadis sahih, ya.
karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu bahwa ada beberapa imam ahli hadis ya yang luar biasa. Ada 6 misalnya ya, kutubus sitah itu, atau mungkin kutubus tis'ah ada 9, yang paling top itu adalah Imam Bukhari. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim. Apalagi kalau dua-duanya itu sudah meriwayatkan hadis ini, berarti hadis ini secara secara peringkat atau secara akurasinya itu diyakini, dipastikan ini hadis yang betul, yaitu hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oke, itu matan dari hadis. Jadi saya coba ulas sekali lagi matannya, bahwa perlindungan terhadap umat Islam atau seseorang yang sudah masuk Islam itu akan hilang apabila dia melakukan satu di antara 3 hal. Yang pertama apa? Janda yang zina. Nah, ya gitu ya. Kemudian yang kedua, membunuh tanpa hak. Yang ketiga, murtad. Nah, oke, kenapa seperti itu? Oke, nanti kita coba ulas di dalamnya. Al-hadis rawahu al-Bukhari dan seterusnya saya kira tidak perlu saya baca. Yang tadi saya sampaikan bahwa hadis ini insyaallah kedudukannya sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ada beberapa imam hadis yang lain, misalnya Imam Abi Dawud, kemudian Tirmidzi, juga Imam Nasai, itu semuanya juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau masing-masing. Oke, kita masuk ahammiyatuhu, urgensi hadis ini ya. Hadal hadisu an-nabawiyyu asy-syarifu bayanun islamiyyun azimun wa qa'idatun tasyri'iyyatun muhakkamatun fi siyanati hayatil muslim. Hadis ini memberikan penjelasan ya. Bayanun islamiyyun artinya memberikan sebagai bentuk sebagai bentuk petunjuk lah, katakanlah begitu ya, penjelasan yang jelas, yang nyata ya, azimun wa qa'idatun tasyri'iyyatun, dan termasuk dalam kategori kaidah yang sifatnya tasyri' ya, untuk membuat syariah, untuk membuat kaidah, atau untuk membuat acuan syariah begitu. Muhakkamatun fi siyanati hayatil muslim, yang dikokohkan dalam menjaga nyawa seorang muslim. Tola maka hadzal muslim insanan sawiyan saliman min kulli khalalin aw ittirabin yadurru bi amnil mujtama' wa salamati afradihi. Selagi seorang muslim itu menjadi insan sawiyan, menjadi manusia yang baik lah ya, yang sempurna, saliman min kulli khalalin aw ittirabin, selamat dari segala bentuk kecacatan ya, yadurru bi amnil mujtama', yang bisa membahayakan keamanan dari komunitas atau masyarakat itu, wasalamati afrodihi, dan keselamatan individu dari kelompok atau masyarakat itu. Amma idza asbahat hayatul fardi khataran ala hayatil jamaah, adapun ketika hidup asbahat hayatul fardi khataran, adapun ketika kehidupan seseorang atau individu itu membahayakan ala hayatil jamaah, membahayakan terhadap kehidupan kelompok atau jamaah, fa asabahul marad wan kharafa ala anisihah al insaniyah wassalam, dan dia fa asabahu al marad, kemudian dia tercemari atau terjangkiti sakit, wan harafa anisihah al insaniyah, dan juga mengalami gangguan kesehatan secara kemanusiaan, wassalam al fitriyah, wa asbaha jursumatan khabisatan, dan menjadi jursumah khabisah, menjadi virus ya, yang buruk gitu ya, yang membahayakan, yang taftaku fi jismil ummah, yang bisa merusak kondisi umat, wa tafsudu 'alaiha dinaha wa akhlaqaha wa arada, dan bisa merusak agamanya, akhlaknya, juga harga dirinya,
kemudian wa tunsyaru fiha asyarra wadhalal, juga bisa menyebarkan kesesatan juga keburukan, maka faqad saqata haqquhu fil hayah. Itu begitu ya. Maka ketika manusia atau hayatul fardi, kehidupan seorang individu ini membahayakan kepada kelompoknya, kepada jamaahnya, dia memberikan virus negatif kepada komunitasnya, melahirkan hal-hal yang tidak sehat kepada jamaahnya, maka faqad saqata haqquhu fil hayah. Orang itu hak hidupnya jatuh. Nah, ya, ini kalau hadis tadi ya dijabarkan seperti itu. Faqad saqata haqquhu fil hayah, artinya dia tidak layak untuk hidup. Faqad saqata haqquhu fil hayah. Wa uhdara atau wa ahdara wa uhdira wujuduhu, dan wujudnya itu disia-siakan. Disia-siakan ini artinya ya darahnya dialirkan itu boleh begitu, karena dia menjadi virus yang akan bisa merusak komunitas ya. Oke, dan seterusnya ini. Nah, kenapa harus dibuang? Karena itu kalau dibiarkan itu akan menjadi virus. Nah, ini satu saya menggambarkan ya. Di sebuah masyarakat ada istilah beginilah ya, ada istilah begini. Kadang-kadang situasi dan kondisi yang sudah bagus itu bisa rusak karena sesuatu yang kecil. Gitu kan? Sesuatu yang kecil. Jadi ini dalam organisasi juga perlu ya. Jadi kalau kita di organisasi kemudian ada, oke, begini, saya coba buat anak ini analogi. Sampean pernah naik sepeda? Dikayuh kan ya? Ketika dikayuh dia akan berjalan. Nggih mboten? Dikayuh dia akan berjalan. Perhatikan itu bagaimana Anda mengayuh dan bagaimana perputaran roda itu. Gitu. Roda ini akan berputar kalau kayuan itu semuanya bergerak secara serentak. Jangan pernah ada satu slot, satu bagian yang dia tidak bisa muter, mengganggu yang lain. Maka caranya seperti apa? Diapakan supaya bisa bergerak kembali? Dikasih gemuk kan? Dikasih oli supaya lemas kembali gitu kan? Itu kalau memungkinkan. Makanya nanti di sini treatmentnya juga seperti itu. Kalau di masyarakat kita, kemudian komunitas muslim ya, kemudian ada orang yang tadi berbuat, yang pertama contoh misalnya tadi apa tadi? As-sayyibu dan ini kan merusak, ini namanya penyakit sosial. Ini akan menciptakan virus, ya, akan menciptakan virus yang ini farmasi kan, akan menciptakan virus yang bisa membahayakan kepada yang lain, al-mujtama atau apa tadi masyarakat ya. Dia akan membahayakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tadi saya contohkan, saya analogikan sebagaimana tadi ya, roda tadi. Maka ketika sampean mengayuh sepeda, bicycle itu ya, dia akan berjalan lancar kalau tidak ada gangguan. Begitu ada gangguan dan dia tidak bisa muter, berhenti nggak kira-kira? Nggak mau ini, karena dia nggak mau lemas ya kan? Dia akan menjadi hambatan dan menjadi gangguan di situ. Maka caranya harus ditreatment, dikasih kesadaran dan sebagainya, disuruh taubat dan sebagainya gitu kan? Artinya ini sebuah penyakit. Begitu juga yang terjadi di masyarakat. Ya, ini tentang al-mujtama al-islami, komunitas muslim. Ya, seorang muslim yang melakukan satu di antara tiga hal tadi itu bisa membahayakan keberlangsungan atau paling tidak mengganggu kesehatan kelompok itu. Maka harus di treatment. Nek angel diapakan? Dicutek, dibunuh. Dicutek gitu tidak ya? Dipotong. Jadi kalau sampean bawa ke mana? Bengkel ya. Pak, ini nggak mau muter, Pak. Ada rantai gitu ya. Nah, rantai itu ada, mata rantai itu adalah bagaimana perjalanan masyarakat kita. Contohnya begitu. Ada rantai satu atau jangankan sampai dua, satu saja dia ganjel di situ, dia tidak bisa muter secara baik. Dia selalu mengganggu. Maka caranya diapakan?
bawa ke bengkel, oleh bengkel pasti akan dipotong. Potong kan, dilepas dulu, dipotong, baru disambungkan, semuanya menjadi sehat. Itu sebagai, ini saya mencoba menarik analogi apa yang disampaikan oleh Rasul seperti itu, bagaimana Rasul ingin membina sebuah komunitas yang baik. Jangan sampai komunitas itu dicemari oleh perilaku-perilaku yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat itu gara-gara ada orang yang sudah sakoto hakkuhu fil hayah tadi. Faham maksudnya sakoto hakkuhu fil hayah? Sakoto itu jatuh, gugur. Hakkuhu fil hayah, haknya dalam hidup ya tadi itu dipotong tadi. Ini kalau yang disampaikan oleh yang mempunyai syarah ini. Oke, syarhu al-fadil hadis ini saya kira tidak terlalu perlu saya ini. Oke, yang dimaksud siapa? Oke, ini gini apa? Syarhu al-fadil hadis supaya jelas lah ya. Bagaimana penjelasan lafadz-lafadznya. La yakhilu damun atau damum ri'in tadi. Maksudnya bagaimana? La tahillu iraqatuhu. Tidak halal untuk dialirkan. Dialirkan tuh apa? Wal muradu al-qatlu, artinya tidak boleh dibunuh. Ya, seseorang muslim tidak boleh dibunuh, la yakhilu tadi, kecuali 3 tadi, ya, kecuali illa bi ihda salasin. Yakhilu sekarang jadi halal. Jadi boleh dibunuh. Yakhilu qatlul muslim, boleh membunuh seorang muslim bisa babi fi'lihi, dengan sebab dia melakukan sesuatu apa? Sifatan au khoslatan. Khoslatan ya, sifatan au khoslatan min salasi khisolin, melakukan salah satu dari 3 kondisi tadi. An-nafsu bin nafsi tadi, atau an-nafsi bin nafsi, yaitu maksudnya bagaimana? Tuqtalun nafsu allati qatalat nafsan amdan. Jiwa atau nyawa seseorang itu akan atau seseorang itu akan dibunuh juga, ya, apabila dia membunuh seseorang secara sengaja bi ghairi haqqin, tanpa ada hak, bi muqabalatin nafsi al-maqtulah, sebagai balasan atau keseimbangan dari orang yang dibunuh. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya nanti di akhir, mudah-mudahan saya masih ingat gitu ya, nanti di akhir saya akan membuat satu statement ya. Ini kan sebuah hadis yang isinya bagus, bagaimana membina sebuah komunitas, sebuah masyarakat gitu kan. Ini pesannya kepada individu sekaligus kepada kelompok masyarakat gitu ya. Yang dimaksud an-nafsu bin nafsi adalah apabila seseorang membunuh seseorang yang lain tanpa hak, maka dia akan dibunuh juga sebagai bentuk qisas, ya, itu namanya qisas. As-sayyibu azani. Siapa itu as-sayyibu azani? As-sayyib itu man laisa bibikrin. Sayyib itu berarti orang yang bukan lagi gadis. Bikrin itu gadis. Berarti dia sudah pernah punya suami. Ngaten nggih? Yutlaku ala dzakari wal unsa. Ini secara lafadz kata sayyib itu diucapkan atau dipakai untuk laki-laki juga perempuan. Itu bahasa Arabnya sayyib. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu dipisahkan, dibedakan kan? Kalau laki-laki namanya duda. Duda kan? Kalau perempuan namanya janda. Dua-duanya itu baik laki-laki, yutlaku ala dzakari wal unsa, dalam bahasa Arab disebut dengan sayyib. Berarti hadis ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan juga. Bukan hanya perempuan yang dibunuh tadi ya, yang menjadi, yang termasuk menjatuhkan menggugurkan perlindungannya tadi. Yuqalu rajulun sayyibun, laki-laki yang janda. Maksud laki-laki janda, sayyibun berarti duda, wong laki-laki. Wa mra'atun sayyibun, imra'ah, perempuan yang janda. Wa huwa ismu fa'ilin, dan seterusnya. Ini saya kira masalah ini saya kira enggak terlalu ini ya, kita langsung masuk saja. Nenggone berikutnya at-tariku lidinihi. Apa maksudnya yang meninggalkan agamanya? Kama huwa lafzu Tirmidzi, di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga mengatakan
at-tariku lidinihi sama. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam hadisnya Imam Bukhari dalam satu riwayat itu bukan menggunakan kata at-tariku lidinihi, tapi menggunakan kata al-mariku minaddin. Al-marik ay al-kharij, orang yang keluar dari agama. Ya, minal muruk wa huwa al-khuruj wal muradu biddin al-islam, yang dimaksud dengan agama di sini adalah Islam. Wa hadzal mufariq lidinihi awil marik minhu huwa al-murtad. Siapa yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan agamanya, ya, siapa yang dimaksud dengan orang yang keluar dari agamanya, yang dimaksud adalah al-murtad. Jadi ada 3 berarti ya tadi ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kalau ingin muslim itu tetap dijaga keamanannya. Keamanan itu meliputi semuanya, berarti nyawanya, hartanya juga tidak diganggu. Orang murtad itu bagaimana? Orang murtad berarti nanti nyawanya juga bisa terancam, juga hartanya juga bisa terganggu. Ini kalau di Indonesia memang tidak ini ya, tidak ini. Makanya nanti di terakhir saya akan membuat satu statement ya, ingatkan saya nanti biar tidak apa ya, tidak saya ingin mengkerucutkan kembali ya, supaya sampean pemikirannya tidak nyasar kemana-mana nanti. Sampean terus aku khawatir gini, wah itu Pak Ridwan waktu ngaji turos itu ngomongnya gitu ya. Itu orang yang murtad itu harus itu termasuk menjadi penyakit masyarakat, harus dibunuh. Terus sampean terus nggawe coro kan, terus nggawe bengi tak bunuh ya. Aduh, iki sing aku khawatir itu, jangan sampai seperti itu ya. Nah, makanya nanti ini siapa yang melaksanakan itu ada, nanti tidak boleh kita main hakim sendiri. Di dalam Islam itu juga kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Oke. Wal mufariq lil jamaah at-tariku li jama'atil muslimina birriddah, dia meninggalkan kelompok Islam dengan cara riddah. Fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi, ini beberapa petunjuk hadis ya. Apa saja yang bisa kita ambil gitu ya, apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini, pesan apa saja. Yang pertama adalah hurmatu damil muslim, seperti tadi yang saya katakan bahwa darahnya seorang muslim itu hukumnya haram untuk dibunuh. Innaman syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aqarra bi wujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi wa sadaqa bi nubuwwati khatamir rusuli wa tarafa bi risalatihi faqad asama damahu wa sona nafsahu wa hafidhu hayatahu wa la yajuzu li ahadin wa la yakhillu lahu ayyurika damahu. Itu tadi ya. Jadi kalau seseorang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, intinya seperti itu, maka dia harus dijaga ya, hartanya, jiwanya ya, semuanya lah, hidupnya harus dijaga, tidak boleh diganggu. Ngoten nggih? Kemudian yang watabqo hadil ismah mulazimatan lil muslim. Penjagaan ini terus kekal ya, terkekal melekat pada seorang muslim itu, wala tuslabu minhu aturfa'u anhu, tidak boleh ditarik atau dihilangkan ya, dihilangkan dari dia kecuali illa idza tarafa ihda jinayatin salasin, kecuali dia melakukan 3 jinayah. Kullun minha min sya'niha an tarfa'al ismah an fa'iliha. 3-tiganya itu masing-masing itu dari 3 itu memang dia mempunyai potensi untuk menghilangkan ismah atau penjagaan dari orang yang melakukannya dan menjadikan darahnya menjadi mahdharad dam, darahnya menjadi halal untuk dialirkan. Apa itu jinayah-jinayah itu? Yang pertama adalah apa tadi? Qatlun nafsi amdan bi ghairi haqqin, membunuh seseorang tanpa hak. Yang kedua, az-zina ba'dal ihsan. Makanya namanya tadi jenis muhson ya. Muhson itu berarti orang yang melakukan perzinaan tapi dia sudah pernah menikah ya. Al-ihsan itu wa huwa az-zawat, berarti dia sudah pernah menikah. Nanti coba saya singgung sedikit kenapa seperti itu. Ar-riddah. Kemudian yang ketiga apa? Riddah. Oke, yang pertama orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Ini tentu kalau bicara tentang hak beda ya. Kalau yang hak itu maksudnya bagaimana? Misalnya gini, kalau ada orang membunuh orang, dibunuh nggak dia? Orang yang bunuh dibunuh kan, dikisos kan? Nah itu yang membunuh
Yang membunuh dia siapa berarti? Nah, tadi harus bi amril hakim ya. Nanti ada penjelasan itu harus melalui perintah dari pengadilan. Nah, di Indonesia itu tidak ada. Karena hukum yang dipakai di Indonesia tidak menggunakan hukum seperti ini. Ini kita bicara tentang hukum, ya. Oleh karena itu kita harus cerdas, kita harus paham ajarannya seperti ini. Ajarannya seperti ini, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Tapi kondisinya tidak memungkinkan karena di sini tidak menggunakan undang-undang Islam. Gitu. Jadi kalau ada orang membunuh, kemudian dilaporkan di polisi, kemudian diusut di pengadilan dan sebagainya, dinyatakan salah, kemudian diapakan? Dibunuh? Nah, yang dibunuh itu kan apa jenenge? Kesalahan-kesalahan tertentu kan? Kalau orang membunuh kan dihukum itu diapakan? Dimasukkan di penjara. Nanti kita perlu diskusi bagaimana apakah penjara ini bisa menggantikan kisos. Nah, gitu. Begini, saya mencoba sedikit. Islam itu sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk umatnya ya. Sekarang itu coba sama lihat fenomena di lapangan masyarakat kita. Betapa ini yang memprihatinkan dan menyedihkan kami. Betapa murahnya nilai nyawa manusia. Coba di lapangan dulu ya. Kadang masalahnya nggak berat-berat banget, sepele. Tukaran gara-gara ditagih utang duit 100.000, tukaran akhirnya dibunuh, gitu. Bahkan yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan itu kadang-kadang pelaku pembunuhan itu orang yang dekat dengan dia. Sekarang sudah banyak bapak menghabisi anak dewe, anaknya dibunuh sendiri, atau sebaliknya anaknya membunuh bapaknya. Karena apa? Ya mungkin karena jaluk opo gak dituruti. Ya Allah Gusti, begitu murahnya nyawa ini, begitu ya. Perlindungan terhadap nyawa itu loh, sangat kurang sekali. Bojo, ya, atau mungkin mantan lah. Ya kadang-kadang bisa jadi bojo nih. Seorang suami membunuh istrinya, gitu. Atau istrinya meracuni suaminya. Atau kadang-kadang dia nggak punya keberanian gitu. Mau meracuni atau mau membunuh suaminya, nyuruh orang lain. Yang ternyata orang lain itu adalah selingkuhannya. Ini terjadi fenomena di masyarakat. Artinya orang membunuh atau menghilangkan nyawa orang itu kok begitu mudahnya, begitu ringannya. Kenapa? Coba kira-kira ini yang kadang-kadang kita perlu. Islam sebenarnya kepengen menciptakan keseimbangan ya. Jadi kalau ada orang membunuh dan dinyatakan dia yang membunuh, sudah isbat, berarti secara hukum dia sudah dinyatakan salah, ya harus dikisos gitu. Dalam Al-Qur'an kan kudu dibunuh gitu. Itu berarti membunuh secara hak. Coba kalau dia tidak dikisos, tidak dibunuh, membunuh tidak dibunuh, dia akan ngomong begini. Misalnya gitu, duwe bojo, kemudian bojone nglarakno atine dekne gitu kan. Karena dia selingkuh gitu kan. Tak pateni kowe gitu kan. Dalam hatinya, aku mati paling masuk, kowe mati tak pateni, kowe mati paling aku masuk penjara. Ning penjara dhewe mangan apa ora? Malah enak, aku rasa kerja tiap hari dhewe mangan. Coba ini kadang-kadang ini kehidupan ini tidak adil lah. Tentu ada status masyarakat yang ketika di penjara ya memang hancur, namanya hancur kan, di penjara karakternya sudah ya mati secara karakter dan dia. Tapi kalau orang-orang yang model-model tadi pemikiran, alah aku nanti paling masuk penjara, yang penjara orang alah digepuki, orang paling kok diweki mangan malah lemu ning kono ora usah mergawe kan. Nah, ini wis membunuh. Apalagi kalau model-model penjarane sing ngono kuwi ya, iso disuap dan sebagainya itu kan. Ning penjara tapi kayak malah ning gedung malah di AC dan lain sebagainya. Ini bentuk atau apa ya, semacam dampak dari tidak diberlakukannya kisos. Jadi an-nafsu bin nafsi itu memang harus mestinya seperti itu. Ya ini beda ya, ini yang saya contohkan ini fenomena di lapangan terkait dengan membunuh secara
hak. Jadi kalau ada orang membunuh, mestinya juga dibunuh. Yang membunuh siapa? Hakim kan? Perintah hakim maksudnya ya. Nanti pengadilan yang memutuskan, nanti ada al-gujunya. Dan setelah itu satu fenomena yang menurut kita coba bisa kita renungkan gitu. Kenapa sih di negara kita dan juga negara-negara tetangga mudahnya orang menghilangkan nyawa orang? Perlindungan terhadap nyawa itu sangat kurang. Kenapa? Karena sistem muqabalatun nafsi bin nafsi, keseimbangan nek nyawa hilang harus juga menghilangkan nyawa, gitu kan? Ini namanya kisos berarti. Itu tidak berlaku karena ketika orang membunuh maka nanti yang akan dia terima apa? Masuk penjara. Oke, kemudian yang kedua az-zina ba'dal ihsan. Kenapa? Orang zina, tahu zina ya? Zina itu artinya nanti ada sebenarnya di sini siapa yang dimaksud zina. Zina artinya orang yang sebenarnya untuk menentukan zina seseorang itu susah ya. Karena di dalam hadis yang lain juga Rasulullah meminta kesaksian dari seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina. Minta kesaksian, ada enggak 4 orang yang menyaksikan? Dan 4-4-nya harus betul-betul menyaksikan dia memang zina. Wah, ini semester berapa? Campur ya, ini agak 18 tahun ke atas. Ya, ini karena kita bicara zina. Artinya dia punya alat kelamin itu ketemu sama alat kelaminnya, katakanlah begitu lah ya. Nah, itu kalau di hadis itu sebagaimana digambarkan sebagaimana wong itu 4 saksi itu menyaksikan seperti masuknya, kalau dulu waktu zaman dulu itu kapan ya? Dulunya saya dengan dulunya sampean kan beda ya. Dulunya saya itu kalau ada orang pulang dari haji itu biasanya membeli celak, ngerti celak ya? Dan tempatnya itu, kan? Terus ada apa sini? Ada ini ya, ada apa sini? Ono, iya yang dimasukkan itu apa sini? Itu ono batang itunya untuk ngambil celak kan terus di. Nah, koyok dene mlebune apa sini? Batang celak ini di dalam, coba kan susah berarti. Ini tidak gampang untuk menuduh orang zina itu susah karena 4-4 itu harus bisa menyaksikan koyok dene mlebune alune celak tadi di dalam rumahnya celak. Lagi artinya nek wong arep menyaksikan zinane wong itu gak mudah deh, jangan mudah. Karena nanti akan ada namanya delik berbalik ya. Delik berbalik itu artinya dia akan dilaporkan kembali, jadi kalau orang itu tidak bisa memberikan kesaksian atau menghadirkan saksi yang 4 tadi, kan kesaksiannya akan terbalik. Orang yang menuduh itu akan diadukan kembali dengan aduan apa namanya? Qadzaf ya. Qadzaf itu menuduh orang zina tidak bisa menghadirkan saksi. Jadi orang gampang. Lah kok iso ono keterangan zina itu misal itu selalunya munculnya dari pengakuan. Nah, gitu ya. Pengakuan banyak hadis di sini dijelaskan juga selalu Kanjeng Nabi misalnya sahabat Unes ya disuruh pergi. Ukhdu ya Unes, kemudian tanya dia apakah dia telah melakukan perzinaan. Kalau dia mengakui rajam dia. Gitu. Kalau dia tidak mengakui, siapa yang mau mengatakan kalau saya zina? Tidak bisa diisbat bahwa seseorang itu zina tanpa menghadirkan 4 saksi, kondisinya melihat seperti tadi ya, masuknya batang celak ke dalam rumah celak, kan susah itu. Pak, ada filmnya Pak. Wah ini saiki bisa nggak sekarang? Lah ini yang menjadi tantangan zaman sekarang. Bisa enggak kalau misalnya ada fotonya atau kameranya atau videonya, kemudian itu dijadikan saksi. Nah, ini yang menjadi perdebatan para ahli hukum pidana ya, karena boleh enggak itu? Karena sekarang ini apalagi di zaman sekarang yang terbaru ini dengan adanya
teknologi AI ya, itu kan Masya Allah itu ya. AI itu bisa kayak saya punya foto, sampean punya foto, ya kemudian dijejet oleh teknologi AI itu koyok-koyok melakukan sesuatu, padahal itu di akal itu, jadi dibuat koyok adegan gitu, rangkul-rangkulan, cium-ciuman, padahal mau foto sih dimainkan. Masya Allah, dunia sekarang itu makanya perlu hati-hati ya. Hati-hati gini, sampai ini semuanya bermedsos ya, semuanya punya WA, nggih, menampilkan foto. Dulu itu saya termasuk orang yang nggak seneng kalau ada orang yang nggak gentle, ya nggak gentle itu artinya misalnya namanya Muhammad gitu, tapi fotonya kucing gitu kan banyak gitu kan, namanya Muhammad gitu, tapi fotonya bunga, ya kan? Iki piye to Muhammad kok bunga? Oh gak gentle. Nek memang gentle ya tampilkan gitu. Jenenge Muhammad wong endi rupane endi. Tapi di teknologi sekarang saya baru sadar, bahaya itu. Nah, mungkin kalau ada orang yang niat jahat gitu maksudnya. Dan dia memiliki kepakaran dalam mengolah data melalui teknologi apa tadi? AI ya, sekarang itu. Apa? AI itu apa? Artificial Intelligence ya. Ya kan itu kan? Itu yang sekarang lagi ditakutkan oleh orang. Makanya hati-hati saya kira kalau ada. Artinya ginilah, Anda bermedsos silahkan, tapi harus berhati-hati. Jangan sampai nanti sampai terlalu vulgar, terlalu terbuka, memakan diri sampean sendiri. Oke, sekarang saya masuk yang tadi. Jadi untuk menentukan zina seseorang itu susah, ya? Susah. Kecuali dia mengaku. Nah, kalau ada orang sampai melakukan perzinaan dan mengakui, nah inilah yang nanti bisa menjadikan ismatuhu, okay, atau harga dirinya, bukan hanya harga dirinya, perlindungannya akan digugurkan. Gitu? Yaitu siapa itu? Yaitu orang yang zina, baik laki-laki maupun perempuan, yang masuk kategori muhson. Muhson itu maksudnya bagaimana? Muhson itu orang yang sudah punya suami, orang yang sudah pernah nikah. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia menikah, ini kalau alasan yang diberikan di sini, ketika dia menikah sudah berkumpul ya antara laki-laki perempuan, kan sudah diberi nikmat oleh Allah, ya itu kan nikmat kan. Nanti kalau udah nikah, ketemu bojone dan sebagainya, kumpul itu nikmat. Nah, sudah diberi nikmat begitu, ternyata dia juga masih golek liyane. Kira-kira layak nggak kira-kira nek diweki hukuman yang lebih, yang berbeda dengan yang zina biasanya. Jadi ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Yang dimaksud di sini adalah zina muhson. Kenapa seperti itu? Orang ini keterlaluan deh. Wis duwe bojo, artinya dia sudah punya suami atau sudah pernah punya suami dan sebagainya. Kenapa harus mencari yang lain? Ini berarti kesalahan yang lebih, sehingga kalau ada orang yang seperti ini dianggap sebagai virus ya, virus masyarakat, seperti tadi sebuah putaran. Wah ini makanya dulu kisah-kisah seperti ini kan banyak, misalnya ketika kita membaca kisahnya Sayyidah Maryam ya, Maryam menurut persepsi masyarakat maksudnya ya, masyarakat waktu itu menuduh kalau Maryam itu melakukan zina. Lah orang duwe bojo kok duwe anak, ya kan? Ternyata nggak tahu ini adalah bentuk ujian Allah kepada masyarakat itu. Ya, jadi kalau yang jadi dianalisis juga, dipikir piye yo Maryam kok iso sing gak punya banyak pikiran yo langsung nuduh, oh Maryam berarti wong sing nakal. Ya, wong sing nakal. Tapi kalau dia punya analisis, kok iso Maryam itu nakal, wong Maryam itu dipingit oleh pamannya ning gone pamannya Zakaria itu ya, Nabi Zakaria. Ora ono sapa pun sing iso mlebu ning kono, laki-laki tanpa melalui pamannya itu. Nah, sing punya pikiran, oh berarti Maryam itu berarti selingkuh dengan Gusti Allah. Nah, ini kan repot tadi. Ini bentuk ujian ini. Maka kemudian muncul pemikiran Trinitas itu. Jadi Maryam itu orang luar biasa, disenangi karo Gusti Allah, punya anak jenenge Isa. Jadi lahirlah Trinitas yang namanya Tuhan Bapa. Bapa itu berarti siapa? Allah. Tuhan Ibu, Bunda itu siapa? Maryam. Kemudian Tuhan Anak, Ruhul Kudus, siapa itu?
Ini pemikiran yang salah sebenarnya kan, yang salah itu enggak. Tapi dalam artian masyarakat itu seperti itu juga. Masyarakat itu seperti itu juga. Ketika ada orang kelihatan atau tadi ya misalnya mengandung dan sebagainya, itu kan sudah bisa mencemari nama masyarakat itu, nama kampung itu. Sehingga zina yang muhson ini atau ya zina yang muhson tadi itu dikategorikan pelanggaran berat gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Riddah niku napa? Al-mufariq lil jamaah tadi. Meninggalkan agamanya. Kenapa ini juga termasuk kategori virus yang membahayakan? Gini, ini cukup nggak? Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Orang yang murtad itu berarti orang yang keluar dari Islam. Saya mau menggambarkan begini ya. Ini supaya sampean bisa bisa menangkapnya dengan baik. Sampean masuk di dalam sebuah, karena begini, kalau disebutkan juga di dalam kitab Hikam itu misalnya, manusia itu sesungguhnya berada di dalam kegelapan. Donya iku wis ucuk-ucuk wis terang ini apa asline gelap baru terang. Dunia ini sebenarnya gelap baru diterangi oleh matahari atau memang wujudnya wis terang? Manusia itu di dalam kegelapan sebenarnya. Lalu Allah memberikan sinar, macam-macam bentuknya. Kalau dunia, bumi ya Allah menyinari dengan matahari, dengan rembulan begitu. Sampai tak gambarkan ada di sebuah ruangan atau dikatakanlah di gua lah ya. Di gua yang tadinya ada lampu, begitu malam gulita lampunya mati. Sampai mau gerak, gerayang-gerayang enggak? Ya kan? Gerayang-gerayang kan? Terus ada secercah sinar, mbah koncomu, mbah apa gitu, memberikan HP-nya ternyata ada senternya. Bahagia enggak itu? Lampu itu sampai sambut dengan bahagia atau sampai malah marah-marah? Bahagia dapat lampu kan? Wes sampai kita itu di dalam kegelapan. Kemudian Allah memberi sinaran, kita diberi nur Allah sehingga kita bisa percaya ning Allah, iman ning Allah, itu kan karena nur dari Allah. Wes diwei cahaya seperti itu, dadak cahayane sampean lempar. Sampean termasuk orang yang zalim atau tidak? Seperti itulah gambarannya, supaya sampean mudah ini. Wong murtad itu seperti itu. Wes diwei rizki, diwei nikmat, dimasukkan ning gone agama Islam. Kenapa kamu harus meninggalkan Islam kamu? Kenapa harus tariku lidinihi? Kamu sama dengan membuang lampu, membuang lentera yang sudah diberikan kepada Anda ketika Anda dalam kondisi kegelapan. Zalim nggak sampean? Nah, orang yang zalim beginilah oleh Allah itu tadi. Ini orang ini pikirannya gak jalan ini, gitu bahasanya. Gelap gulita kepengen melihat sesuatu, bareng datang sinar, datang nur, malah dia lempar, dia keluar dari tempat yang bercahaya itu mencari kegelapan lagi. Ini termasuk yang ketiga yang oleh Rasulullah SAW, kalau orang bersikap atau melakukan tindakan seperti ini, ya itu berarti dia telah menggugurkan ismah atau menggugurkan penjagaan Islam terhadap dirinya. Bagaimana artinya? Berarti dia halal dibunuh. Oke, saya kira ini karena waktu, paham ya maksudnya ya, ini saya tidak perlu membaca semuanya, tapi pesannya seperti itu. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan, saya kepengen memberikan statement begini. Banyak sekali yang bukan hanya ini ya, kalau di pondok mungkin ya, di antara kalian kawan-kawan yang ada di rumah juga melihat misalnya mendapatkan pelajaran-pelajaran di pondok gitu kan, atau mungkin di sini yang sifatnya seperti ini. Kawan-kawan tidak boleh kemudian berpikir secara personal. Ini bukan tindakan personal dalam artian untuk memberikan napa jenenge sanksi ya. Jadi misalnya tadi karena ada perintah atau hadis seperti ini terus sampean kemudian membuat cara sendiri, nggak boleh.
Dan ini sering, ini kadang pemikiran anak-anak santri begitu, bahkan pernah dipraktekkan. Makanya pondok-pondok pesantren kan disorot tuh ya masih menggunakan model begini. Diajarkan bagaimana kalau ini ditakzir berarti gawopui loh. Kok ini hukuman ini tidak apa sih, harus melalui ini ya, keputusan hakim. Tidak boleh kita main tangan sendiri, main hakim sendiri. Mbok bunuh dewe, ditakoni kenapa mbok bunuh? Dia murtad, Pak. Enggak boleh. Kenapa mbok bunuh dewe? Jadi sampean mengaku kesampaian gitu kan. Sepurane, Mbak, aku nglakoni sesuatu karo kancaku, Mbak. Ngaku kan berarti kan? Iktiraf kan? Melakukan perzinahan kan? Terus karena hadisnya begitu langsung sampean iket wonge kan? Sampean pendem pisan separuh mbok lempari dhewe. Kan dirajam. Kan zina muslim kan dirajam kan? Dirajam, dilempari sampai meninggal. Mbok lempari dhewe. Kira-kira sampean golek perkara apa golek perkara iki? Sampean langsung ditangkap polisi nanti. Ya kan? Artinya jangan begitu. Maksudnya contoh-contoh yang lain juga banyak ya. Jadi misalnya apa ya kayak gitulah ya. Itu tidak kemudian kita bebas melakukan secara individu, tidak boleh, tapi kita harus melakukan secara koordinatif, tetap merujuk kepada bagaimana hakim. Ada nggak di sini hakimnya? Bagaimana keputusan mahkamah atau pengadilan tentang orang itu? Kalau di Mesir masih ada, walaupun tidak sepenuhnya menjalankan undang-undang Islam, tapi keputusan-keputusan itu masih mengacu dari pengadilan agama untuk menentukan orang itu murtad atau tidak. Nah, ini kasusnya banyak ya. Kalau ditentukan murtad, maka nanti ada sanksinya dia harus dipisah dengan suaminya atau istrinya, hartanya nanti disita dan sebagainya. Nah, saiki misalnya ono wong melakukan gitu murtad dan sebagainya, terus sampean karena ini itu terus hartanya mbok jupuki, motore mbok jupuki, TV-ne mbok jupuki, kenapa? Orangnya murtad gitu. Wah, ya nggak boleh, nanti sampean masuk penjara kan? Tuduhan apa? Curi ya. Oke, begitu kira-kira. Jadi kita tetap memahami dengan baik apa yang disampaikan atau dipesankan oleh Rasulullah. 3 kondisi betul-betul kita jaga, naudzubillah min dzalik ya, yaitu apa? Orang yang sudah punya suami atau istri melakukan perzinahan, atau dikatakan sayyib tadi ya, janda atau duda tadi sudah pernah punya suami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa jenenge membunuh tanpa hak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. 3 kondisi ini mudah-mudahan disingkirkan jauh-jauh oleh Allah dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, sehingga masyarakat kita, lingkungan kita tetap menjadi masyarakat yang baik, sehat gitu ya. Tidak ada virus-virus yang bisa mengganggu perkembangan masyarakat itu. Saya kira begitu. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.